Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuni ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi bin nisyani bi nurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah lil-Qur'an wa tamami kulli sulama rasul syaitan wa batinati wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah li hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma wa jami'u masyayikhina wa masyayikhina wa jami'u abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawahabina wa qarabatina wa jami'u ahbabina ajma'in. Allah al-Karim yaghfir lahum yarhamhum wa yu'id al-jahil fi dunya wal akhirah wa ala hadiyya wa li kulli niyyatin salihah jalibah khairat dunya wal akhirah wa ala ma nabi sallallahu salihun bi sirri nabi wa ali nabi wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra da'imin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala babu dima'il haji. Pembahasan kita pada sore hari ini, Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, masih di dalam tema dam-dam di dalam berhaji. Aneka macam membayar dam di dalam berhaji. Maka disebutkan kemarin Bapak sekalian perihal pembagian yang pertama daripada macam-macam dam haji adalah dam tartib wa takdir, yaitu dam membayar dam yang harus tertib berurutan, dan takdir nanti dengan memperkirakan yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan oleh agama. Tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang karena sudah ditentukan di dalam agama. Demikian ini maksud daripada takdir. Jadi tidak boleh berpindah ke satu dam ke dam yang lain, ya, kecuali itu semuanya sudah ditetapkan di dalam agama. Kemudian disebutkan kemarin ini orang bayar dam tartib dan takdir ini di dalam 5 keadaan. Tatkala dia mungkin berhaji dengan haji mutamatid atau haji tamattu, atau dia ketinggalan wukuf di Arafah, atau dia tatkala mungkin posisinya berhaji itu dengan haji di Qiran, maka nanti dengan beberapa syarat, maka nanti dia wajib membayar dam secara ideal. Yang keempat, sekarang ini pembahasannya yaitu apabila dia meninggalkan salah satu daripada wajib-wajib haji. Apabila meninggalkan salah satu daripada wajib-wajib haji, maka di antara damnya adalah membayar dam ini, yaitu dam tartib dan takdir. Demikian ini. Apa aja itu? Wajib-wajib haji di antaranya bagi seseorang meninggalkan melempar jumroh akobah atau meninggalkan melempar jumroh yang 3 di hari-hari tasyrik. Dia tidak melakukan itu, maka bayar dam dia. Fayajibu hadzal dam, maka nanti wajib bayar dam ini apabila dia meninggalkan 3 kali hasoyat. 3
3 kali lemparan atau lebih. Kalau cuma wangi kan melemparnya harus 7 kali lemparan. Tidak taunya dia meninggalkan 1 daripada 7 lemparan. Maka tidak bayar jam ini belum. Kapan bayar jam ini? Apabila dia meninggalkan 3 lemparan atau lebih. Kalau sudah meninggalkan 3 atau lebih, nanti bayar jam ini. Demikian ini. Kemudian kata beliau ini rincian kata beliau, "Idza taraka rabi'a hasatin wahidatin fa'alayhi." Kalau dia meninggalkan 1 aja, daripada yang 7 tadi, maka dia membayar 1 mud makanan, 1 mud makanan. Apabila dia meninggalkan 2 kali lemparan, fa'alayhi mudani, maka wajib bagi dia membayar 2 mud. Tapi kalau dia lebih 3 atau lebih, tidak lagi mud-mudan mainannya. Mainannya ya dari kita nanti akan disebutkan bayarnya seperti apa. Demikian sama halnya kalau kita memotong atau mencukur rambut. Kalau cuma 1 helai aja bayar 1 mud, 2 helai 2 mud. Tapi kalau sudah 3 atau lebih, ya menyembelih seekor kambing. Demikian ini sebenarnya sekalian. Kemudian saya di sini di antara lagi adalah meninggalkan bermalam di Mina 3 hari. Jadi dia tidak bermalam di Mina. Tatkala dia berhaji dia tidak bermalam. Maka bagaimana bayar jam ini? Fayajibu hadzal jam, maka nanti wajib bayar jam ini. Idza tarakal mabita bi Mina al-layali al-thalathah, apabila dia meninggalkan bermalam di Mina 3 malam berturut-turut. Kalau dia meninggalkan 3 malam tidak bermabit, tidak bermalam di Mina 3 malam berturut-turut, maka bayar dinanya. Apabila dia meninggalkan 1 malam, meninggalkan mabit 1 malam aja, maka bayar 1 mud. Tapi kalau dia meninggalkan mabit di Mina 2 malam, maka dia bayar 2 mud. Tapi kalau sudah 3 malam dia meninggalkannya, maka sanksinya agak berat. Demikian di antara lagi adalah tarkul ihram minal miqat. Ikan ini bagian daripada wajib-wajib haji. Apabila ada di antara kita meninggalkan berihram daripada miqat, jadi tidak niat ihramnya itu di miqat, tidak niatnya di situ. Niatnya dari situ. Maka bagaimana? Bayarnya jamnya tapi nanti apabila dia melalui atau sudah melewati batas miqatnya tanpa berniat untuk berihram dan dia sejatinya ingin untuk melakukan ibadah di ihram untuk haji maupun untuk umrah, maka bagaimana? Bayar jamnya. Demikian itu. Kemudian yang kelima adalah tarkul mabit bil Musdalifah. Seseorang tatkala dia berhaji meninggalkan bermalam di Musdalifah, maka wajib bayar jam ini apabila dia meninggalkan ukuran yang wajib, ukuran minimal kata wajib di dalam mabit di Musdalifah, yaitu di malam hari raya, yaitu sebentar sekali. Waktunya itu sebetulnya sebentar, dan itu tapi tentunya ada waktunya, memang bermalam di malam hari raya, dan waktunya itu sebentar, cuma ada waktunya. Kapan waktunya? Apabila setelah separuh kedua daripada malam hari. Demikian ya, kalau kita di Musdalifah itu jam 9, jam 10 malam ya masih belum, karena nanti waktunya itu nanti tengah malam. Jadi waktunya belum tiba. Jadi intinya kalau dia meninggalkan itu padahal upaya sebentar, maka bisa jadi sanksinya adalah membayar jam ini. Intinya meninggalkan wajib-wajib haji, maka bayar jamnya ini, itu jam tartib dan takdir. Kemudian di antaranya lagi meninggalkan tawaf wada. Dia tidak melakukan tawaf wada, bukan tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah itu rukun, kalau kita meninggalkannya tidak sah haji. Tapi ini kita mau pulang kita mau beranjak ke Madinah, tidak kembali lagi ke Mekah, kan disilakan untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Tidak tahunya kita tidak melakukannya, maka bisa jadi bayar jam ini. Fayajibu hadzal jam idza taraka tawaf al-wada illa al-haidh fala wada'a wa la dama 'alaiha kama taqaddama, kecuali bagi orang seorang wanita yang dalam keadaan haid. Tatkala dia tawaf wada, tak tahunya datang bulan, wanita yang berhaji ini datang bulan, ya kan secara otomatis tidak boleh dia untuk melakukan ibadah tawaf, karena tidak mungkin masuk Masjidil Haram, kan ini. Terus bayar jam tidak wanita yang haid tadi kebetulan di penghujung ibadah hajinya, yaitu tatkala melakukan tawaf pada datanya.
tidak bayar dam-daman, dan tidak bayar dam bagi, dan bahkan tidak ada kewajiban untuk melakukan tawaf wada lantaran dia dalam keadaan haid. Demikian ini. Kemudian wa yasumu tariku tawafil wada wa kadawihu ila akharu fi baladihi yufarriqu baina thalathati wa sab'ati bi qadri arba'ati ayyamin muddati sayri bil Makkah ila baladihi. Kemudian nanti juga dituntut untuk berpuasa, berpuasa. Berpuasa itu selama 10 hari. Jadi sebetulnya 3 hari di sana, 7 hari di tempatnya atau di rumahnya, di negaranya. Demikian ini di antara sanksinya nanti sekalian. Kemudian selanjutnya yang kelima sebabnya adalah menyalahi nazarnya. Apabila ada orang berhaji, kemudian dia menyalahi nazarnya, tidak mengamalkan nazarnya, maka bisa jadi bayar damnya adalah dam ini nantinya. Fayajibu hadal dam idza nadhara mathalan an yahujja masyian hajja raqiban awil aks. Kata beliau, seumpama kalau ada orang ini bernadar, dia bernadar berhaji jalan kaki, tidak tahunya dia naik kendaraan, atau sebaliknya bernadar berhaji naik kendaraan, tidak tahunya kok dia jalan, kan berarti menyalahi ini. Maka bagaimana orang ini sanksinya? Sanksinya nanti itu seperti layaknya meninggalkan wajib-wajib haji, seperti layaknya meninggalkan wukuf di Arafah dan seterusnya. Bayar damnya adalah dam tartib dan takdir. Kemudian ada beliau sekalian ini. Kemudian wa yusadu lil mutamatti wal qarin wa tarikil ihram min miqat wal mukhalif lima nazarahu walladhi fatahu al wuquf fi sanatil qada wa ghairihim as-sawm qabla yawm an-nahr idza ajaza 'an an-nahr wa huwa muharramun wa huwa muhrim thalathata ayyamin. Hari ke-6, 7 dan ke-8 yuftiru yawm Arafah fa in akharaha shawma ba'da ayyamit tashrik. Sunnahnya bagi orang yang tadi haji tamattu, haji qarin atau meninggalkan ihram dari mikotnya, atau orang yang memang menyalahi nazarnya, atau orang yang ketinggalan wukuf di Arafah, itu sebetulnya disunahkan untuk puasa sebelum hari penyembelihan kurban, sebelum hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah. Bagusnya ini ya, karena biar dia itu berpuasa 3 hari sebelumnya, hari ke-6, ke-7, ke-8 puasa. Kan tadi 3 hari di sana, puasanya 7 hari di kampungnya. Biar nyamannya, bagusnya, sunahnya dia sebelum itu, sebelum selesai atau sebelum tiba waktu hari tasyrik, dia sudah puasa 3 hari. Ya kan dia sudah tahu, aku sudah menyalahi nadarku karena aku memang nadar berhaji jalan, nggak taunya naik kendaraan, berarti sudah tahu dari awal dia menyalahi nadarnya. Kan bisa puasanya itu kan ini jauh-jauh hari ini tatkala sebelum tiba waktu penyembelihan kurban itu di hari ke-10. Karena kalau sudah penyembelihan kurban hari ke-10 tidak boleh puasa karena di hari raya tidak boleh puasa, haram puasanya, tidak sah. Baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Makanya kalau bisa sebelum itu sudah puasa, biar nanti tujuannya itu enak sudah. Nah ini kalau memang tidak bisa. Tapi kalau tidak mampu, karena tidak ada waktu untuk puasa di tanggal 6, 7 dan ke-8, ya berarti dia harus mengakhirkan sampai kapan? Ya setelah lewat hari-hari tasyrik. Karena puasa di hari-hari tasyrik juga tidak boleh. Jadi kan di hari ke-11, 12 dan ke-13 di bulan Dzulhijjah juga tidak boleh. Oleh karenanya kapan puasa 3 harinya? Ya nanti nunggu tanggal 14, 15 dan tanggal 16 atau setelah daripada itu. Jadi semacam itu. Kemudian kata beliau, yasumu tarikul nabi Musdalifah aw Mina wa tarikul rami aqiba iyam tasyrik mubasyaratan wa takunu adaan fa in akharaha faqad. Kata beliau, untuk orang yang meninggalkan mabit di Musdalifah, atau orang yang meninggalkan mabit di Mina, atau orang yang meninggalkan melempar jumroh, maka puasanya kapan? Puasanya setelah hari-hari tasyrik secara langsung. Jadi tak kala ini selesai hari tasyrik tanggal 13 sore hari, besoknya tanggal 14, pokoknya besoknya harus puasa secara langsung, harus puasa. Yang
sebagai ganti ini yang harus puasa, dan puasanya itu menjadi adaan. Tapi kalau dia mengakhirkannya tidak atau puasa, maka bisa jadi puasanya adalah podoan, ganti bayar puasa yang 3 hari di tanah haram, 7 hari di tempatnya atau di negaranya. Kemudian selanjutnya sekalian, biar agak cepat nih. Yang kedua, macam dam yang kedua yaitu dam tartib wa ta'dil, tartib dan ta'dil. Kapan bayar dam ini sekalian? Wajib bayar dam ini ala isnaini, atas 2 golongan. Yang pertama adalah al-muhsor, orang yang muhsor. Muhsor itu orang yang terhalang untuk tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya karena suatu masalah, hanya dia tidak bisa menyempurnakan hajinya. Itu namanya muhsor, atau orang yang tertahan. Kan bisa jadi kalau dikatakan main-main tahan-tahan aja, namanya dia tertahan, tidak bisa menyempurnakan hajinya, namanya muhsor. Dan yang kedua, bayar dam ini wajib bagi siapa? Orang yang merusak hajinya dengan sebab berhubungan badan. Kalau dia berhubungan badan dengan istrinya dan dia dalam keadaan berihram untuk haji, maka batal ini. Maka dia wajib membayar dam ini, Yang pertama adalah muhsor. Muhsor itu siapa sih? Muni amin itmami arkanil haji awil umrati bisa bagaimana asbab, yaitu orang yang tercegah daripada menyempurnakan rukun-rukun haji dan umrah karena satu alasan daripada beberapa alasan. Seperti apa? Mungkin adanya musuh, atau mungkin karena sakit, atau mungkin tertinggal rombongan, atau yang lainnya. Tertinggal rombongan juga tidak bisa dia menyempurnakan ibadahnya sendirian, mungkin intinya dengan beberapa alasan. Apabila kalau dia muhsor dan bisa menyempurnakan rukun-rukun haji dan umrohnya, maka bisa jadi nanti bayar dam ini. Kemudian kata beliau, hukum muhsor, hukum orang yang muhsor tadi. Maka bagaimana kalau dia itu masih tertahan dan bisa menyempurnakan hajinya? Maka bagaimana? Dia tahallalu idza usra min ihramihi. Maka dia harus tahallul. Kan ini dalam keadaan berihram, dalam keadaan berihram, pakai pakaian ihram. Tidak tahunya tidak bisa menyempurnakan rukun haji atau umrah. Maka bagaimana? Dia harus tahallul. Kalau dia tertahan dan bisa menyempurnakannya, dia bertahallul daripada ihramnya. Maksudnya biar menjadi halal kembali, bukan dalam keadaan ihram. Harus tahallul. Dengan apa? Menyembelih 1 ekor kambing. Dengan menyembelih 1 ekor kambing, itu malhal, kemudian mencukur rambutnya dengan niatan melakukan keduanya, menyembelih korban, menyembelih kambing dan menyukur rambutnya, itu niatannya sambil berniat tahallul, sembari berniat tahallul juga. Tapi kalau tidak mampu, menyembelih kambing tidak mampu karena mungkin duitnya pas-pasan waktu di sana, maka bagaimana kalau seumpama tidak mampu, atau mungkin tidak mampu di sini itu tidak ada kambingnya karena mungkin jamaahnya begitu banyak, stok kambingnya tidak ada. Kalau memang tidak mampu, anjaza, kalau tidak mampu tasoddaqo biman itu aman, maka dia harus bersedekah dengan nominal harga kambing tersebut 1 makanan. Pokoknya ini dibelikan makanan. Harga kambing tadi diberikan makanan. Disediakan. Kalau memang tidak mampu, dalam arti tidak ada binatangnya. Fa'in ajaza. Kalau seumpama tidak mampu juga, bisa jadi memang tidak ada duitnya, tidak mampu sudah beli kambing, yang beli kambing tidak mampu. Kemudian harganya kambing diberikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir-fakir miskin yang di tanah haram, tidak mampu juga. Maka bagaimana yang ketiga lanjutannya? Kalau tidak mampu adalanya ta'ama amdalan, maka dia harus dikalkulasikan makanan-makanan tersebut dengan berbagai mood, macam-macam mood. Ini beberapa mood. Jadi ini ya, anggap baru sekalian nanti ceritanya gini. Jadi itu makanan itu berapa kilo? Kalau berapa kilo itu berapa mood jumlahnya? Namanya itu. Ini seharga kambing ini kalau diberikan makanan seperti beras atau apa, itu berapa kilo. Nanti kalau sudah untuk kilonya, maka nanti tinggal dihitung ini berapa mut ini, berapa mut itu segini, ini berapa mut ini. Maka nanti sebagai gantinya puasa 1 hari 1 mut. Lumayan banyak ini, maksudnya bukan hanya sebulan, bisa jadi bahkan bisa berbulan-bulan.
bulan puasanya, mau tidak mau. Maka ini kalau sudah tidak mampu, tidak mampu, yang pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, mau tidak mau 1 hari 1 mud, dengan harga kambing tersebut. Fayasumu an kulli mudin yauman, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di setiap 1 mudnya 1 hari. Dan dia puasanya bi'adadil amdad, dia puasanya dengan jumlah mud-mud yang ada tadi, mud-mud yang ada. Kecuali kalau dia mungkin tatkala berihram, tatkala niat ihram itu dia pakai syarat. Tatkala dia berihram pakai syarat. Apa bunyi syaratnya tatkala dia berihram? Allahumma mahilli haitsu habastan, ya Allah, aku bertahalul di tempat sekiranya aku tertahan. Maka di waktu itu kalau dia niat kayak gini, niat berarti kan suatu ketika pas dia ibadah haji tak tahunya tidak bisa menyempurnakannya, kemudian dia tahlul di situ, kan ini sesuai syaratnya, sesuai syarat tatkala dia niat di awal. Maka bagaimana? Faiz dam, gugur damnya, gugur bayar damnya, dan dia cukup bertahlul dengan mencukur rambut disertai niat tahlul. Tapi masalahnya kan terkadang orang tidak sampai segitunya berniatnya, cuma niat berihram aja. Mau nggak mau ya sanksinya tahallulnya ya harus menyembelih binatang kurban, itu seekor kambing. Demikian kalau nggak mampu ya tadi tahapan-tahapannya ini. Wataku nul fidyah fi mahalli iswatihi, dan di waktu itu membayar fidyahnya di tempat dia tertahan. Tidak ada kewajiban bagi dia membayar fidyahnya itu di tanah haram, tidak ada kewajiban. Kalau seumpama dia tertahannya tidak bisa masuk tanah haram, mungkin ini sudah ibadah haji tidak bisa masuk nih, mungkin tertahan di luar, ya tahallulnya di mana? Ya di luar. Nanti kalau bayar fidyahnya ya di luar, tidak ada kewajiban untuk membayar di tanah haram kalau memang tertahan di luar. Ini kemudian kata beliau, wal aula lil musannif fil bidayah as-sabru in rajaza wal hasri qabla fawatil wuquf. Yang paling utama bagi orang yang musor yang tertahan tadi, di awal-awal ditahannya jangan langsung dia bertahalul. Kan mami ini ditahan ini sama askarnya ditahan, kemudian dia langsung tahu, jangan, tunggu dulu aja, tunggu, sabar, biarkan dalam keadaan berihram, badan kita ini biarkan dalam keadaan berihram. Apabila kita itu masih berharap kita hilang daripada, maksudnya kita ini tidak tertahan lagi, kita ini dibebaskan sebelum lewatnya waktu wukuf di Arafah. Jadi kayaknya nanti sebelum wukuf di Arafah tuh saya yakin saya bebas. Tanya mungkin ada pengacaranya apa, mending bersabar, tidak usah tahallul dulu. Demikian ini. Kalau memang berharap semacam itu, ada harapan yang semacam itu. Demikian ini. Karena nanti puncaknya ya di wukuf di Arafah. Kalau kita ketinggalan wukuf di Arafah, jelas hilang juga itu haji yang ditawirkan. Demikian ini. Bahkan kalau dia mungkin menyangka hilangnya kelewatan waktu berhajinya dengan lewatnya waktu wukuf di Arafah, maka kalau memang demikian atau sebelum berlalu 3 hari di dalam waktu umrah, imtana tahalluluhu, maka tidak boleh atau tercegah dia bertahalul. Jadi ini bos sekalian, kalau seumpama dia ini menyangka bahwasanya dia akan terbebas sebelum lewatnya ibadah hajinya. Jadi mungkin dia memprediksi kayaknya aku tidak lama di sini, paling tertentu paling sehari 2 hari atau 3 hari di sini. Jadi masih banyak waktunya, Kalau memang dia menyangka semacam itu, maka tidak boleh dia tahallul, tidak boleh. Kecuali kalau dia menyangka ini tidak bakal bebas, ini hilang, ini sebulan atau mungkin bahkan lama dan lain, itu beda lagi. Kalau kayak itu mungkin dia bisa bertahalul mau tidak mau, karena pasti dia bakal kelewat daripada hajinya. Tapi kalau dia menyangka bahwasanya cuma tertahan sebentar aja, ada kemungkinan untuk dibebaskan atau ada kemungkinan untuk sembuh kalau dia sakit untuk menyempurnakan ibadah hajinya, maka tidak boleh nanti dia untuk bertahalul, tidak boleh. Dan kalau memang menyangka semacam itu, sama kalau kita umroh. Kalau umroh kita menyangka kita tertahan ini, kalau kita ibadah umroh kita tertahan daripada menyempurnakan rukun-rukun umroh. Tapi kita menyangka bahwa saya sebelum 3 hari saya bebas.
sebelum 3 hari saya bebas, atau sebelum 3 hari tak kalah sakit, insya Allah sakitnya sembuh, maka di waktu itu tidak boleh bagi dia untuk tahallul daripada ihram untuk umroh. Kalau memang diprediksi semacam itu. Demikian ini dan sekalian perihal tahallul di sini. Kemudian tahallul al-maridi. La yatahallalu al-muhrimu bi mujarradi maradihi fa alayhi an yastamira ila an yabru'a fa in fatahu al-wuquf fa alayhi damul fawat wa tahallala bi amali umratin illa idha syarata al-maridu ila al-ihram fa huna yajuzu lahu at-tahallul. Wa tahallalu al-maridu wa ghayruhu ala ma syaratahu wa fi dhalika suwarun. Kata dulu sekalian, di sini berbicara tentang hukum tahallulnya orang yang sakit nih. Kalau tadi itu musolnya itu karena mungkin tertahan dan sebagainya, bukan sebab sakit. Nah, di sini kalau dia sakit, kemudian dia tidak bisa menyempurnakan rukun-rukun haji atau rukun-rukun umrohnya, maka bagaimana? Kata beliau, bagi orang yang berihram tidak boleh tahallul dengan sebab sakitnya, tidak boleh ini. Maka dia ada keharusan untuk melanjutkan ihramnya, status ihramnya sampai dia sembuh daripada sakitnya. Apabila ternyata kok belum sembuh, maka dilihat kalau seumpamanya tatkala sudah tiba waktu wukuf di Arafah atau wukuf di Arafah waktunya hilang dan dia belum sembuh maka bagaimana? Fa'alih damul fawad, maka nanti wajib bagi dia untuk membayar dam fawad, yaitu dam yang pertama. Wajib bayar dam tartib dan takdir nantinya, karena dia sudah ketinggalan wukuf di Arafah. Dan nanti dia bertahallul dengan melakukan amal-amal ibadah umroh, kecuali kalau dia si sakit tadi itu mensyaratkan tatkala berihram. Jadi kalau mungkin Pak ini sudah tahu disakit-sakitan, jadi tatkala dia berihram, kalau saya nanti tidak bisa meneruskan ini karena sakit itu, maka aku di situ tahallul. Maka aku nanti di situ tahallul, ya tidak masalah, karena memang dia mensyaratkan tatkala dia berihram. Karena mungkin dia kondisinya sakit-sakit tadi, maka di waktu itu boleh dia untuk bertahan. Demikian ini. Ini semuanya itu kalau ada syaratnya. Jadi kalau kita tuh dapat pembimbing yang ngerti mungkin kondisi kita, itu nyaman sebetulnya ini. Ya kita bisa mungkin dikasih tahu dengan berniat dengan memakai syarat. Siapa tahu apalagi mungkin visanya bukan visa haji, siapa tahu nanti tertahan. Mungkin bisa jadi semacam itu, atau mungkin dilihat kok jamaahnya kok tua-tua ini dan bakal bisa menyempurnakan yang lebih baik, mensyaratkan dari siapa tahu kalau nanti di pertengahan dia tidak bisa meneruskan akan rukun-rukun hajinya maupun rukun-rukun umrahnya. Maka di sini kata beliau, di antaranya nih si sakit itu mensyaratkan niatan di dalam ihram itu, di antaranya si sakit mengatakan idza maritu fa inni atahallalu, kalau aku nanti sakit di pertengahan jalan maka aku akan bertahallul. Maka di waktu itu dia cukup bertahallul dengan mencukur rambut dan disertai niatan saya tidak bayar dam dia. Karena memang ya tadi ini kan gampang ini tapi ya resikonya ibadahnya ya tidak tuntas kan, ibadahnya tidak tuntas, tapi setidaknya dia tidak bayar di dalam hal ini. Terkadang orang ini atau si sakit tadi itu dia mensyaratkan di dalam niatan itu semacam ini, in maridu fa ini atahallalu bila hadiah. Kalau aku sakit maka aku akan bertahallul tanpa membayar hadiah sesembelihan. Maka di waktu itu sama seperti yang pertama, intinya sama, dia bertahallul dengan mencukur rambut dan hanya disertai dengan niatan tahallul saja. Terkadang yang ketiga syaratnya itu kan tergantung syaratnya kita ini seperti apa bunyi syaratnya tatkala kita berihram. Ada kalanya orang yang berihram itu dia bersyarat semacam ini, in maridu fa ini atahallalu bil hadi. Kalau aku sakit nanti di tengah jalan, saya akan bertahallul dengan menyembelih kurban. Maka mau tidak mau kalau kayak gini wajib dia menyembelih seekor kambing. Kemudian dia mencukur rambut dan dia niat tahallul. Demikian kalau memang demikian bunyinya. Intinya sekalian tergantung syaratnya seperti apa tatkala dia melafalkannya di dalam niatnya. Demikian ini. Wata'ala yakul, dan terkadang orang itu mengatakan di dalam niatnya, di dalam syaratnya in maridu sirtu halal. Kalau aku sakit secara otomatis aku akan menjadi orang yang halal. Maksudnya bukan dalam keadaan muhrim. Maka berarti kalau kayak gitu tidak wajib apa-apa, karena secara otomatis kalau dia sakit dan bisa menyempurnakan dia sudah menjadi orang yang
pahala. Berarti tidak perlu diukur belum lagi. Berarti ya ibadahnya secara otomatis sudah tak keluar. Tidak lagi dia dalam keadaan ihram. Berarti kalau dia haji ya sudah hajinya selesai di situ. Kalau umroh berarti umrohnya selesai di situ. Berarti bisa jadi kalau belum mengerjakan rukun-rukun yang lain berarti hajinya tidak ada, umrohnya juga tidak ada. Demikian ini terkadang sekalian karena semuanya itu tergantung kita ini berniatnya semacam apa. Kemudian sekarang di sini ini ada satu permasalahan kata beliau, apakah gugur kewajiban fardu haji bagi orang yang tertahan tadi? Kan ada kalanya orang tertahan tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya. Kira-kira pertanyaannya, gugur tidak kewajiban fardu hajinya bagi orang ini? Dan terkadang ada orang ini yang mengatakan kita, yang mungkin banyak kemarin itu ada video-video yang sempat viral ini, dia tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya karena memang tertahan. Kemudian beliau mengatakan bahwa ya kita sudah berniat berhaji, mudah-mudahan kita sudah dihitung berhaji bla 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 seterusnya. Ya tahu juga kalau semacam ini semuanya tergantung dengan niatannya. Tapi tentunya kita di sini yang dibicarakan ini adalah fardu haji itu gugur apa enggak? Kan maafin haji sama umrah itu diwajibkan bagi kita, bagi yang mampu seumur hidup sekali. Ada namanya haji fardu haji yang memang menggugurkan kewajiban haji. Maka di sini kan kalau kita tidak bisa menyempurnakan ibadah haji kita, karena satu masalah tadi, kira-kira gugur dan kewajiban fardu haji kita ini, dengan sebab kita tertahan tadi. Maka kata beliau bapak sekalian, idalam yastaqirru al-hajju fi dhimmatihi bi an hajja fi awwal sinil imkan ay fi awwal sanatin tamakkana fiha wala qada'a alaih yasqutu an fardul haji illa idza istata'a fi ma ba'du fa yajibu alaihi wa amma idza istaqarra al-hajju fi dhimmatihi fa yajibu alaihi wa la yasqutu an fardul haji. Kata beliau bapak sekalian, kalau memang hajinya itu masih ada di dalam tanggungannya. Apabila hajinya itu tidak lagi di dalam tanggungannya, tidak ada lagi di dalam tanggungannya. Jadi kewajiban haji itu tidak lagi di dalam dirinya. Seperti mungkin dia berhaji di awal ya tahun kemampuan dia. Tatkala dirasa dia mampu untuk berhaji, ini jadi mampu berhaji waktu itu. Di waktu itu dia mampu berhaji. Kan sebetulnya kalau dia berhaji dia sanggup kan, memang dia berhaji. Tidak tahunya dia tidak bisa meneruskan ibadah haji yang ada di sana. Maka bisa jadi kalau memang demikian tidak wajib untuk mengganti hajinya. Bisa jadi gugur kewajiban hajinya, kecuali kalau nanti di kemudian hari dia mampu. Di kemudian hari dia mampu nih, tidak tahunya punya uang lagi, punya tabungan lagi cukup untuk melakukan ibadah haji, sehat badannya dan seterusnya, maka di waktu itu wajiblah haji kembali. Wajib bagi dirinya untuk melakukan haji. Demikian kalau memang demikian dia tidak terlebih dahulu. Kalau dia mampunya di waktu itu aja mampunya, di waktu itu aja mampunya, ya mau tidak mau dia apa lagi? Berarti dia yang gugur kewajiban haji pada dirinya. Tapi ternyata setelah itu kok lancar, misalnya dia punya uang lagi, dia mampu lagi, maka wajib haji. Tidak gugur kewajiban haji pada dirinya. Ini tidak wajib haji kalau sekalinya tidak mampu lah. Dan kan terkadang orang itu mampunya cuma sekali aja, bisa jadi mampunya cuma sekali ada, pas tertahan dan seterusnya. Maka bisa jadi semacam itu. Tapi kalau nanti mampu kembali, maka wajib dia berhaji kembali. Namun apabila tanggungan haji itu masih ada dalam dirinya, seperti kayak tadi dia melakukan suatu kesalahan, dia melakukan suatu kayak nanti ya berhubungan badan tatkala dia berihram, maka mau tidak mau kalau semacam ini tanggungan haji itu masih ada dalam dirinya dan tidak bakal gugur kewajiban tersebut kalau dia menunaikan ibadah haji untuk tahun-tahun berikutnya. Demikian maka tidak gugur kewajiban fardu haji. Jadi semacam ini sekalian, intinya ya bisa jadi yang diberikan itu tetap ada kewajiban untuk membayar atau mengganti haji kita. Demikian. Kemudian di sini disebutkan sedikit perihal orang-orang yang boleh mencegah orang lain daripada melakukan ibadah haji dan umroh dan tidak wajib mengganti bagi mereka. Jadi ada kalanya di sana beberapa orang boleh mencegah orang lain untuk menunaikan haji dan umroh. Siapa saja itu sekalian?
Yang pertama adalah al-abawan, kedua orang tuanya. Yang kedua orang tuanya itu boleh mencegah anaknya untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Yaitu zulahuma, boleh bagi keduanya manku waladihima, mencegah putranya. Bila kana ghairu makin, apabila putranya bukan seorang yang tinggal di Mekah. Bila tatawu'i, tapi dengan ibadah yang sunnah, ibadah sunnah, yaitu dengan ibadah haji maupun ibadah umrah. Boleh nanti dicegah asalkan itu ibadah sunnah, ibadah dia sudah pernah berhaji, dia sudah pernah berumrah, maka boleh nanti dicegah. Maksudnya boleh ditahan. Orang tua jangan lanjutkan, boleh. Ada kayak apa nih? Kayak ada wewenang, boleh yang semacam itu. Bagi kedua orang tuanya, baik dari itu dari awal maupun terus menerus, tapi dengan beberapa syarat. Di antaranya tidak boleh salah satu dari kedua orang tuanya itu untuk berpergian melakukan ibadah haji atau umrah di tahun itu. Jadi tidak boleh, berarti orang tua itu standby di rumah. Orang itu di rumah, berarti kemudian itu jika anaknya untuk jangan berangkat, ya tidak apa-apa. Di waktu itu apa? Tapi kalau salah satunya berangkat, ya si anak ya ada keharusan untuk menemani, jadi tidak bisa dicegah. Jadi kecuali kalau kedua orang tuanya di rumah, kemudian anaknya berhaji sunnah atau umroh, nanti orang tuanya bisa mencegah di dalam hal ini. Maksudnya tidak mengapa, tidak berdosa, maksudnya mengatakan kamu jangan berhaji atau jangan melanjutkan itu tidak apa-apa. Ini bagi orang tuanya. Kemudian Allah ya sudah al-walidu ma'ahu talaba ilmin atau tijaratan atau ijaratin rabihatin. Yang kedua persyaratannya si anak tidak ada niatan tatkala dia pergi berhaji itu tidak ada niatan menuntut ilmu atau berdagang dengan keuntungan, maksudnya berdagang atau menyewakan dengan suatu keuntungan. Dia tidak untuk itu, bukan untuk belajar ilmu agama, bukan untuk berdagang juga. Intinya cuma untuk berhaji itu aja. Tapi sunnah, maka boleh mencegah orang tuanya. Tapi kalau niatannya anaknya ke sana ke Mekah itu selain berhaji ingin belajar di Mekah, ya orang tua tidak bisa mencegah. Demikian tidak bisa mencegahnya. Karena sebab itu niatan si anaknya itu selain berhaji dia menimba ilmu agama di sana. Mungkin demikian ini. Kemudian yang kedua adalah yang boleh mencegah itu adalah seorang suami. Maka boleh bagi seorang suami untuk mencegah ibadah istrinya, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Fa'in ahramat biduni idni, apabila si istri ternyata dia berihram tanpa seizin dengan suaminya, maka falahu tahliluha wa wad'uha, maka bagi seorang suami boleh bagi dia untuk menggauli istrinya walaupun istrinya dalam keadaan berihram tanpa seizin suaminya. Ini berihram, tiba-tiba dia melakukan ihram untuk haji maupun untuk umrah, maka suaminya bagaimana? Kan tadi tanpa seizin suaminya, boleh suami menggaulinya. Loh, ini kan berihram. Ya ini resikonya karena dia awalnya tidak minta izin terlebih dahulu dengan suaminya. Jadi intinya kalau suami di sini ya bagi lebih haknya lebih besar tentunya. Ini oleh karenanya dalam hal ini boleh mencegah seorang istri untuk melakukan ibadah haji maupun ibadah umrah. Kemudian yang ketiga adalah seorang majikan, seorang tuan yang memiliki budak, maka boleh bagi tuan atau majikan untuk mencegah budaknya baik laki-laki maupun perempuan daripada ibadah haji maupun umrah yang fardu atau yang sunnah. Fardu atau yang sunnah ini sama seperti istri, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah, berhak atau maksudnya punya wewenang untuk mencegahnya. Apabila si budak berihram tanpa izin daripada majikannya, maka si majikan lebih berhak untuk tahlilu, ya menghalalkan dia atau menjadikan dia tahallul dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan bagi dia, maka tidak mengapa, maka tidak mengapa bagi majikannya. Kemudian yang keempat adalah ad-da'imun. Da'in itu orang yang memberikan hutang, orang yang memberikan hutang, yang menghutangi lagi, maka boleh bagi dia untuk mencegah orang yang dihutangi daripada bepergian untuk melakukan ibadah haji maupun umrah, baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Tapi dengan catatan ini, apabila memang sudah jatuh temponya, memang ada orang ini punya hutang jatuh tempo, tidak tahunya uang tadi itu
Sebetulnya bisa untuk melunasi tadi itu bisa. Tapi uang itu digunakan untuk berhaji atau umroh. Baik itu yang fardu atau yang sunnah ibadahnya nih, tetap ada kewajiban bagi dia untuk melunasi hutangnya. Makanya bagi orang yang menghutangi boleh mencegahnya. Jangan haji kamu bayar hutang dulu, gitu nih. Yang mau tak mau nih. Kalau memang demikian, kalau memang maaf tidak ada uang lain selain uang itu. Kecuali kalau dia uangnya banyak, ya mungkin bisa nih nanti bayarnya nanti dengan uang yang satunya. Berarti tidak berhak untuk mencegah. Tapi masalahnya kalau memang uangnya itu aja, dan dia tidak bakal bisa membayar hutang kecuali dengan uang itu, ini kalau dibawa haji, maka si yang memberi hutang ada atau berhak untuk mencegahnya. Tidak berdosa. Ya kan menuntut haknya. Begini. Kemudian kata beliau yang kedua, yang kategori wajib bayar dan tartib dan takdir ini, yang kedua adalah orang yang merusak hajinya dengan sebab berhubungan badan. Maka wajib bagi orang-orang ini, orang-orang yang merusak ibadah hajinya dengan berhubungan badan, maka wajib bayar dam ini apabila dia menggauli istrinya, kemudian dia merusak akan ibadah hajinya dan umrohnya. Maksudnya apa? Apabila terjadi hubungan badan ini sebelum tahalul yang pertama. Kalau haji sebelum tahalul yang pertama. Kalau haji kemarin, untuk haji itu tahalul itu ada dua, ada tahalul yang pertama, ada tahalul yang kedua. Kalau dia belum tahalul yang pertama, tidak tahunya hubungan badan, maka wajib bayar dam ini. Wajib bayar dam ini. Demikian ini dan hajinya rusak. Kalau umroh, malah sebelum selesai umrohnya, berarti sebelum dia mencukur rambutnya tidak tahunya kok dia berhubungan badan dengan istrinya, maka rusak nanti umrohnya dan dia wajib bayar dam ini. Demikian ini. Apa bayar damnya? Tebusannya apa sekalian? Tebusannya di dalam hal ini adalah badanatun, satu ekor unta. Kalau tidak mampu, tidak bisa, fabaqaratun, maka tebusannya adalah menyembelih satu ekor sapi. Kalau tidak bisa, maka dia menyembelih 7 ekor kambing. Makanya di sini sekalian, ya berat, sanksinya berat, bayar kafarahnya berat, bukan 1 ekor kambing, tapi itu 7. Di sini itu 7, dan ini adalah tartib dan takjil. Tartib ini kalau itu berurutan dulu, cari memang terlebih dahulu untanya. Nggak taunya ada unta tapi tidak ada uangnya, mungkin nggak cukup. Ya sapi, intinya semacam begininya kayak itu berurutan nih, harus berurutan. Nah, kalau tidak nanti 7 ekor kambing. Kemudian kalau fa'in ajaza, kalau tidak mampu ini nyembelih ini tidak mampu ini. Karena ini harus tertib nih. Kalau tertib itu harus diuji, harus dicoba dari awal. Berarti memang betul-betul dia cari ontanya terlebih dahulu. Memang beli onta dan memang dari awal. Tidak boleh kita milih-milih. Kecuali nanti yang ketiga dan yang keempat nanti macam bayar dam ini nanti boleh pilih. Aku langsung aja yang nomor 2 aja. Aku langsung puasa aja. Boleh. Aku langsung bayar ini aja. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau yang kedua dan yang pertama itu harus tertib, harus berurutan. Nah di sini kalau dia tidak mampu, qawwamal badanah, dia harus qawwama itu mengqimahkan, menghargakan 1 ekor badanah unta, dan dia bersedekah dengan harga unta berupa makanan. Ya kalau unta itu harganya 30 juta atau 40 juta, ya pokoknya beli 40 juta, makanan kita sedekahkan di sana. Jadi kita sedekah di sana 40 juta. Ya sebenarnya sama aja sama aja. Kadang-kadang tidak mampu unta, maksudnya untanya memang tidak ada. Bisa jadi untanya tidak ada. Kan demikian. Kalau tidak ada, ya cari sapi. Sapinya tidak ada juga. 7 kambing tidak ada juga karena orangnya banyak, hebat, stoknya tidak ada. Ya solusinya bagaimana? Kalau memang tidak bisa, beli makanan dengan seharga unta. Demikian itu beli sedekah. Kalau tidak mampu lagi, tidak mampu ini, berarti bisa jadi duitnya memang tidak ada.
memang pas-pasan tanggal dia berhaji. Maka bagaimana kalau tidak mampu tahap terakhir dia puasa dengan sebanyak jumlah mud daripada makanan dengan seharga unta tadi. Anggap kalau unta tadi itu kalau dengan makan itu mungkin berton-ton dia tidak tahu puasanya seberapa banyaknya. Satu hari satu. Mari kita baca lagi. Wajib bayar fidyah ini bagi seorang laki-laki saja menurut Imam Romli dan berbeda menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian saudara sekalian, nah ini tadi kan ada istilah bayar tebusannya itu dengan berpuasa dengan jumlah mudnya. Nah, contohnya ini contohnya, kalau kita merusak ibadah hajinya atau umrohnya itu dengan sebab berhubungan badan. Contohnya nih, ada seorang laki-laki sebelum tahlul yang pertama sengaja dia berhubungan badan, tahu hukumnya dan kesadaran dirinya, kesadaran diri. Maka apa yang wajib bagi dia, yang harus dia lakukan, harus dia berikan untuk membayar dendanya. Maka kalau itu hajinya rusak, hajinya fasid, dan wajib nanti setelah itu menyempurnakan hajinya, dan wajib juga bagi dia untuk mengganti hajinya secara langsung, dan wajib bagi dia untuk membayar kafarah yang besar. Apa itu kafarah yang besar? Ya tadi ini 1 ekor unta, kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu 7 ekor domba atau kambing. Kalau tidak mampu, baru tadi ini wimul badanata, dia membeli dengan harga 1 ekor unta berupa makanan. Kalau seumpama ternyata harganya unta itu 1.500 riyal, maka dia membeli makanan dengan harga 1.500 riyal berupa makanan, kemudian nanti dia sedekahkan itu semuanya kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Kan jadi rinciannya tadi kan semacam itu. Kalau tidak mampu, duitnya tidak ada, 1.000 riyal pun besar, banyak. 1.500 riyal itu banyak. Kemudian dia dihitung, berarti kalau tidak bisa solusinya dia puasa. Nah, puasanya kan tadi disebutkan puasanya sebanyak mud yang ada daripada makanan tersebut. Anggap kata beliau ini puasa dengan jumlah mud daripada makanan tersebut. Anggap di sini 500 hari perkiraan. Jadi puasanya selama 500 hari. 500 hari itu berapa tahun, Pak? Setahun lebih, setahun setengah. Padahal gara-gara ya tadi melakukan satu kesalahan, dendanya berarti kalau tidak punya uang. Tapi kalau punya uang ya semuanya agak mulus lagi, semuanya agak, tapi ya berat, yang besar karena nominalnya besar. Tapi kalau tidak punya, mau diapa lagi? Maka ini yang jadi. Anggap tadi harganya 1 ekor unta 1.500 riyal. Kemudian kalau kita teruskan untuk kita belikan 1 kantong plastik beras, itu harganya 1.500 riyal. 1.500 riyal, 150 riyal. Ini 1 kantong plastik yang sedang itu harganya 150 riyal. Dan 1 kantong plastik itu jumlah mudnya itu adalah 50 mud. Jumlahnya ada 50 mud. Ya anggap kan 150, berarti ini 10 kantong besar tadi, 10 kantong besar tadi. Kan ini 10 kantong besar karena 1.500 riyal tadi harga 1 ekor unta. Ya anggap karena itu 50 mud, ya 50 kali 10, 50 mud kali 10 kantong, ya berarti jumlahnya 500. Ya singkat ceritanya, dia harus puasa selama 500 hari sebagai ganti 1 mud 1 hari. Demikian ini sanksinya di bawah sekalian. Kemudian saya disebut sekalian, macam yang ketiga adalah bayar dan takhir dan takdir. Yang ketiga itu takhir. Takhir itu boleh pilih, tidak harus yang pertama berurutan, tidak harus, boleh memilih. Langsung yang kedua boleh, yang ketiga boleh. Tapi tentunya di sini untuk yang seperti apa? Wajib bayar dam ini di dalam 2 keadaan, yaitu apabila kita dalam keadaan berihram memburu binatang buruan. 1 jadi
larangannya adalah berupa membunuh binatang buruan. Dan yang kedua yaitu memotong tumbuhan. Maka bayarnya ini nanti. Bayarnya adalah dam, tahdir dan takdir. Bukan tartib. Tartib itu nanti yang seperti, kalau yang tartib itu seperti kayak meninggalkan wajib-wajib haji, meninggalkan wukuf di Arafah, itu tartib. Atau kayak tadi yang barusan tadi, tartib dan takdir itu bagi siapa? Bagi orang yang merusak ibadah hajinya atau umrohnya dengan berjima, atau sebagai dia dalam keadaan tertahan tidak bisa menyempurnakan ibadah haji dan umrohnya, maka nanti bayar damnya berupa dam tartib dan takdir. Nah, yang ketiga ini biasanya karena dia menghilangkan nyawa, karena dia bisa jadi merusak atau menghilangkan, maka sanksinya ini yaitu bayar takdir dan takdir, yaitu di dalam dua hal ini, membunuh binatang buruan dan memotong tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Di sini sekalian saya bisa singkapi. Kayaknya mungkin kita teruskan nanti lagi ini. Dilihat kalau sudah jam aman. Kayaknya nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang itu karena mungkin tidak sedikit itu nanti insya Allah sambil kita hatamkan. Kayak nanti kita mungkin sudah hatam nanti di minggu berikutnya. Jadi mungkin Pak Masudi nanti kita bisa hataman mungkin Pak Masudi mau ada request nasi mandi, mungkin nanti kita makan nasi mandi kan bisa nih. Pas nanti mungkin minggu depan mungkin pas ada juga mungkin jadi semacam itu. Karena ini dilihat jika sedikit mungkin tinggal dibaca-baca dikit aja, jadi semacam itu nih. Mungkin dilihat biar ada kayak tasyakurannya menghantarkan satu kita mungkin lumayan bisa menghantar setidaknya mungkin dilihat sekalian. Dan mungkin tentunya diharapkan kehadirannya juga kan biar enak. Dan nanti bisa jadi nanti untuk depannya kita belajar apa mungkin bisa nih. Kalau yang kerube itu sama ini dia terjemahan juga, tapi membahas tentang fikih muamalah, dia tentang jual beli itu kalau kerube. Karena nanti pilihannya bisa muamalah, bisa mungkin belajar fikih tentang pernikahan, mungkin ini muamalah dulu. Lalu nanti kita membicarakan tentang pernikahan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tidak lagi berbicara tentang bab ibadah. Kita nanti kan mungkin begitu. Mungkin itu dulu sekalian. Insya Allah kita akhiri dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Soal afiat waktunya saya beri maaf dan kata yang benar. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa di majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.